Kalian pasti udah lihat kan, gimana jahe sama bawang merah kita bisa sampai ke supermarket di Eropa? Gokil! Itu bukti kalau produk kita punya kualitas dunia. Tapi, apa cuma itu aja peluangnya? Jawabannya tidak sama sekali. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas 5 komoditas lokal lain yang lagi jadi rebutan pasar global dan bisa jadi ladang cuan baru untuk kita semua, para petani Zoomers. Oke, sebelum kita bedah komoditasnya, abangku harus tahu kenapa peluang ini lagi kebuka lebar-lebarnya. Eropa saat ini lagi hadapin krisis pertanian akibat perubahan iklim dan gangguan pasokan dari negara-negara tetangga mereka. Mereka butuh pemasok baru yang bisa diandalkan, dan disitulah Indonesia masuk. Kuantitas produk tropis kita yang unik, ditambah reputasi yang makin baik, ngebuat kita jadi kandidat utama buat ngisi kekosongan itu. Ini bukan lagi soal untung-untungan, ini soal momentum. Komoditas pertama, manggis, sang ratu buah. Kenapa dicari? Ini bukan cuma soal rasanya yang manis dan eksotis. Manggis diakui dunia sebagai superfood karena kandungan antioksidannya yang tinggi banget. Pasar healthy lifestyle di Eropa, terutama di Belanda dan Prancis, rela bayar mahal untuk produk kesehatan dari ekstrak kulit dan buah manggis. Tantangannya adalah menjaga kesegaran. Teknologi pasca panen seperti modified atmosphere packaging jadi kunci supaya si ratu buah ini tiba di tujuan dengan mahkota yang masih utuh. Komoditas kedua, porang, si umbi ajaib. Mungkin di sini masih banyak yang belum kenal, tapi di pasar global, porang ini bintangnya. Dia adalah bahan utama pembuat mie shirataki dan tepung konjac yang 0 kalori. Sangat populer untuk diet keto dan gaya hidup sehat. Permintaan dari Jepang, Tiongkok, dan sekarang Eropa terus meroket. Pemerintah lagi gencar-gencarnya mendukung budidaya porang. Ini kesempatan emas buat kita, karena industrinya masih dalam tahap pertumbuhan. Pelajari teknik budidaya yang benar untuk hasilkan umbi berkualitas ekspor. Komoditas ketiga, kopi specialty. Eits, ini bukan kopi sasetan ya. Ini adalah kopi-kopi dari daerah spesifik seperti Gayo, Kintamani, atau Toraja yang punya profil rasa unik dan kompleks. Para penikmat kopi di seluruh dunia rela bayar mahal untuk secangkir kopi dengan cerita dan cita rasa yang khas. Pasar Eropa adalah salah satu yang terbesar untuk kopi berkualitas tinggi. Kuncinya ada di proses pasca panen. Pelajari teknik fermentasi yang benar untuk mengeluarkan potensi rasa maksimal dari biji kopi abangku. Sertifikasi organik dan fair trade juga jadi nilai tambah yang besar. Komoditas keempat, vanili, si emas hijau. Ini adalah salah satu rempah termahal di dunia setelah saffron. Kenapa? Karena proses budidaya dan penyerbukannya butuh ketelatenan tinggi. Vanili dari Indonesia terkenal dengan aromanya yang kuat dan manis, jadi incaran utama industri parfum, kue, dan es krim premium di seluruh dunia. Permintaan tinggi, tapi pasokan terbatas. Artinya, harga sangat menjanjikan. Fokus pada kualitas buah vanili yang dihasilkan, terutama pada kadar vanilinnya. Semakin tinggi, semakin mahal harganya. Komoditas kelima, kakao fermentasi. Dunia udah mulai bosan sama coklat massal yang rasanya gitu-gitu aja. Sekarang trennya adalah bean to bar coklat, yaitu coklat yang dibuat dari biji kakao berkualitas dari satu daerah spesifik. Proses fermentasi yang tepat bisa menghasilkan biji kakao dengan profil rasa fruity, floral, atau nati. Inilah yang dicari para coklatir premium di Eropa. Jangan jual biji kakao biasa. Jual biji kakao yang sudah difermentasi dengan baik. Belajar dari para ahli. Bangun brand story untuk kakao dari daerah abangku. Dan targetkan langsung para pembuat coklat artisan. Oke, 5 peluang emas udah di depan mata. Terus pertanyaannya, gimana mulainya? Ini adalah maraton, bukan sprint. Abangku tidak bisa jalan sendiri. Langkah pertama, cari informasi. Buka website Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Di sana banyak panduan soal standar kualitas ekspor. Langkah kedua, bangun komunitas. Bergabung dengan asosiasi petani atau buat grup sendiri dengan sesama petani Zoomers. Berbagi ilmu dan pengalaman itu kunci. Langkah ketiga, fokus pada kualitas. Mulai terapkan praktik pertanian yang baik dari sekarang. Kualitas adalah paspor utama produk kita untuk bisa keliling dunia. Jadi, itulah 5 komoditas lokal yang siap mendunia. Ingat kata-kata alur hijau. Bertani itu perjalanan, bukan tujuan. Siapa tahu produk dari kebun abangku selanjutnya yang ada di kafe di Paris atau toko di Amsterdam. Komen di bawah.
komoditas mana yang paling bikin abangku tertarik? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, Petani Zoomers!